Jumat kita kembali lagi di Stand Up Olahraga League. Oh, bukan ya? Bukan. Ini ada jurinya kan di sini. DPI host. Bukan. Tapi kan sekarang Abi udah ke sport sih. Asik. Arahnya udah ke sport. Anak bola banget Anak sekarang. bola banget dan lebih ke apa aja ayo gitu kan. Yang penting cuap-cuap di sini. Setiap callingan pokoknya ayo aja ya. Siap, Asik. ayo. Halo Jepret Team, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Balik lagi di DPI, Dewan Pandit Indonesia kali ini bareng pakar bola Wisapi dan tentunya ada Kanesa di sini. Asik. Nah, kalau hari ini kita akan seru-seruan bareng di DPI, kita mau ngingetin kalau besok hari Sabtu itu ada komentator reaction jam 10:30 malam. Akan ada Pak CEO, akan ada Koci, ada siapa lagi tuh? Mas Aryo, Mardel juga. dan juga ada Aldi. Bakal seru banget nih, karena kan ini pertandingannya besok Liverpool yang berhadapan dengan Manchester City. Nah, itu juga yang kita akan bahas nanti ya, Liverpool lawan Manchester City di Community Shield. Dan sebelumnya nih, mau ngasih tahu kalau dunia sepak bola ya lagi bergembira nih. Wih, Kanesa. kenapa tuh? Karena Coach Justin, coach dari seluruh sepak bola ini sedang berulang tahun. Wih. Yang ke 1900 ya. Tidak enggak ya? Bukan dong. Lupa saya yang keberapa. Pokoknya saya mau ngucapin selamat lah ya buat Coach Justin, selamat ulang tahun, panjang umur serta mulia. Yang penting sekarang dapat cuan-cuan terus. Amin. Biar makin tua makin bahagia. Amin. Khususnya doa khusus buat Coach Justin dari gue, biar Coach Justin tuh abadi lah. Abadi. Kayak rumah duka. Iya, jadi sampai tapi tahun 3000 nanti masih bikin Just Talk. Amin. Karena ditunggu ya. Iya, Lo tau iya. nggak tapi bedanya ikan sama domba? Ikan sama domba nggak tahu apa itu Ikan tuh bedanya. nggak bisa hidup tanpa air. Kalau domba nggak bisa hidup tanpa Coach Justin. Mantep. Balas dong, mantep, Beb. mantep. Apa bedanya ikan sama Domba. Iya, gue belum nyiapin. Dia bisa Pokoknya nyiapin apa bedanya. Selamat ulang tahun pokoknya buat Coach Iya. Justin. Semoga makin cuan. Karena Amin. gue baru tahu Coach Justin ini ternyata memang tajirnya bukan karena turunan. Wah. Kalau karena turunan ditanjakan dia miskin lagi dong. Ini Oh, memang iya. karena karya-karyanya dia. Benar, dia emang salah satu orang yang fair lah. Maksudnya kerja keras, berkarya terus. Dia salah satu orang yang bisa memanfaatkan hatersnya. Bahkan dia kan nggak ada haters katanya. Adanya calon fans. Calon fans. Karena sebenci-bencinya lo sama Coach Justin, nanti lo nonton videonya juga. Bener. Jadi engagement lagi. Itu luar Betul. biasa Dan tuh. seperti gokil yang tuh. kita udah janjiin kemarin, hari ini kita akan tampilkan tapi nanti ya Viv ya, ucapan-ucapan terunik dan terkreatif untuk ucapan Coach Justin. Nanti akan kita tampilkan Viv. Oke, Tenang aja. tapi ada gak momen-momen yang paling berkesan ya sebelum kita panggil pandit-pandit nih? Momen berkesan Kanesa sama Coach Justin yang bikin emes tuh apa ya? Ya Coach bikin Justin mes nggak ada, yang bikin trauma banyak ya. Kan diomelin mulu. Tapi bener ngomelinnya tuh biar kita belajar. Betul, ngasih tahu apa kita harus kayak gimana itulah. Betul. Dan gua sebagai domba-domba dari Coach Justin, mungkin gue juga ketua domba kali ya. Gue domba paling senior tapi nggak mau diadu. Gue Lu ngucapin hebat ya, Viv. Lu sebenarnya siapa sih ketua domba? Iya. Anaknya Pak Wandi? Iya. Sebenarnya Bu Ari tapi ya. kalau pilihannya ketua domba dan anak Pak Wandi, lebih ke anak Pak Wandi Nggak lah. sama. Bener. Iya. Dan pokoknya yang pastinya nggak bisa ditunda lagi juga adalah GeForce. Nah. Ini wajib kalian pakai untuk kendaraan kalian supaya kendaraan kalian makin gokil pokoknya performanya. Langsung aja kalian follow Instagramnya GeForce ya, di GeForce_ID nih. Dan kalau kalian mau cek spek dan mau beli produknya, silahkan udah tersedia di seluruh e-commerce kesayangan kalian. Nah itu dia, jadi jangan lupa ya di follow Instagram GeForce_ID. Dan sebentar lagi kita akan panggil pandit-pandit yang kali ini kayaknya gue bisa bersaing nih. Kalau Karena sama nggak ada Justin kan Koci. gue kayak kena kutukan, gue diem aja. Gak berani ngelawan Bener, ya. Lu tau kalau setiap ini- kali lu berdebat sama Koci tuh lu kayak ibarat makan kikil pakai sendok plastik ya. Gak Ih, bisa ngelawan. nggak bisa, Nggak bisa patah ngelawan. sendiri Bener. gua. Lagian kalau ngobrol medik kayak ngobrol sama bapak, itu kan kalau ngebantah kurang ajar takutnya. Bener. Kalau ini panditnya adalah pandit satu. Pokoknya ini orang-orang yang udah sering keluar negeri Bener. kemana-mana. Kita akan panggilkan pandit-pandit yang akan menemani kita di DPI malam ini setelah yang satu ini. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 2 Rap. Udah langsung Samaan sih lu. Masuk langsung injak sepatu baru. Baru udah pakai buat jebret doang. Iya, injek sepatu. Apalagi lu baru sunat ya? Ayo Dirman mulai. Bukan. Kan katanya benci MU. Lagi aja lah, iyalah langsung aja. Kok bisa beli Erikson gitu? Ayo bang. Sekarang baru lagi benci Vindes katanya. Tapi gua nih serius mau nanya nih, lu kan ada sedikit keributan dikit ya, itu seru sih buat psikis. Beneran lu? Iya, lu berantem beneran gak sih, Bi? Enggak ada lah ribut apa enggak.
Ya ampun. Oh, pura-pura. Bang Obi tangan kanannya nih, Bang Obi gimana Bang Obi? Gua nggak tahu deh Bang Obi gimana. Gua enggak. Oh, dilempar bolanya. Saya sebenarnya beneran, Bang. Bolanya. Kadang pas kita berenang sepatunya hanyut. Kita kejar sudah dapat buku yang hanyut. Buku dan sepatu sudah dapat, kita yang hanyut. Bayangkan kami di sana mau masuk SD aja persiapannya kayak mau ikut Ninja Warrior. Bedanya ini bukan ditatar orang, tapi ditatar langsung oleh alam. Alam Mbah Dukun. Hola, Coach Justin. Happy birthday ya. Panjang umur, sehat selalu. Semoga semakin berjiwa muda, dilimpahkan juga kebaikan dan juga kebahagiaan dari orang sekitar, dan selalu menjadi berkat tentunya bagi keluarga, bagi kerabat, dan yang pastinya nggak ketinggalan domba dan kardus-kardusnya. God bless you and your family. Have a blast. See ya. Halo, gue Rifki Ramadan, kreator opini bola ID dan pandit di DPI. Mau ngucapin ulang tahun kepada Bapak Justinus Laksana yang ke-55. Kalau sukses udah pasti, mungkin harapan gue untuk Pak Justinus Laksana sehat selalu dan terus meramaikan persepak bolaan di Indonesia. Jaya terus. Halo Coach Justin, perkenalkan nama saya Jordan. Saya alumni dari 12 besar dari DPI Mencari Pundit. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi Coach Justin yang ke-55 tahun. Harapan saya karena Coach sudah sukses, saya berharap agar Coach bisa selalu sehat dan diberikan rezeki melimpah dari Tuhan. Dan kedepannya bisa tetap menghibur dan memberikan edukasi tentang sepak bola dunia bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Coach Justin, Fiskal Coach Justin. Halo Coach Justin, happy birthday, selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Selamat ulang tahun Papa Justin, Coach Justin. Panjang umur, sehat selalu, dipermudahkan rezekinya, lancar-lancar kerjanya. Dan yang terakhir, jangan bosan untuk membimbing domba-dombamu. Thanks. Mohon maaf yang terakhir tadi alumni mana ya? Ini banget penuh banget kameranya. Alumni Nusa Kambangan. Alumni Nusa Kambangan. Kirain alumni Covid. Gue juga itu mah. Tapi seru banget ya, tadi juga kita udah lihat ucapan dari para alumni ada yang tadi DPI Mencari Pandit juga dan yang lain-lain. Terus juga tadi ada Yuasa Stand Up Bola Raga League yang gak kalah seru, yang udah masuk sekarang babak perempat final. Iya. Makin gacor pokoknya, makin keren semuanya, makin lucu-lucu. Kalau kalian penasaran, saksikan aja malam ini jam 9 malam. Nah, itu dia jam 9 malam dari 8 besar sayap kiri. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan pandit-pandit fenomena. Iya, lu agak-agak merasa ini gak sih, iya, gimana iri, gitu. Yang satu ini dulu kerja di City. Iya. Yang satu juga kerja di Inggris. Lu kerja di mana, mohon maaf? Di Jebret Media. Yang satu sering ketemu Mica Richard, iya. ketemu ya TAA lah segala macem. Bang ini juga udah sering ketemu legend. Gue ketemunya Coach Justin lagi di sini. Mudah-mudahan gue bisa nyusul. Udah banyak yang bandingin lo sama Panji. Iya. Iya kan? Kok dia nggak bisa sih maksudnya? Kok bisa aja bandingin gue sama Panji? Gue masih kurang lah. Panji lah masih top lah. Nah, jadi sekarang kita seperti yang bilang tadi nih, ada pembahasan tentang yang baru-baru ini Konde ya. Konde udah benar-benar resmi ke Barcelona. Itu ada Konde resmi ke Barcelona. Dan sebelum gue tanyain skema Barcelona mungkin nih, Bang Hanif, gue pengen lihat dulu kemarin si Konde ini dia ngeluarin statement kalau Sevilla itu klub besar, Barcelona itu klub berbeda. Tapi Xavi sebagai orang yang menawan. Nah, ini kayaknya peran pelatih itu sebenarnya penting juga gak sih jadi pemantik buat kepindahan orang gitu jadi mau main ke Barcelona? Ya lu lihat track recordnya, sebenarnya ini pembicaraan kan udah terjadi dari sejak sebelum April ya. Jadi itu Xavi itu udah mendekati gitu, udah ada terjadi pembicaraan tuh sejak April sebenarnya gitu. Cuman masalahnya kan dananya dulu nih dicariin kan, makanya Barcelona jual-jualin apa yang bisa dijualin kan gitu kan sebenarnya gitu. Nah, kalau secara preferensi tentunya buat Koundé, kalau ngelihat gaya permainannya Barcelona cocok banget gitu buat gua gitu. Gua ngerasa cocok banget, dan kan gua udah berkali-kali bilang bahwasannya Barcelona tuh butuh long term replacement untuk Gerrard Pique. Dia butuh sosok ball playing defender yang bisa dimainkan, karena kan tadinya itu yang diharapkan ada di sosoknya Eric Garcia gitu. Tapi Eric Garcia ternyata nggak bisa step up. Ngadi-ngadi gitu kan. Ya terlalu cepat pindah gitu kan. Kan lagi membangun trade-nya di Man City, diambil dengan gratis walaupun dia sebenarnya adalah lulusan Barcelona juga, Akademi Barcelona, tapi ternyata belum bisa menjadi sosok yang diinginkan oleh
Barcelona dalam peran ball playing defender. Karena kan satu lagi back yang didatangkan adalah Andreas Christensen. Ini kan tukang jagal, gitu kan. Dia adalah seorang stopper, gitu. Dia nggak bisa nih, bukan karakternya bukan ball playing defender, gitu. Memang ini harus peran yang dimainkan secara imbang. Satu adalah seorang ball playing defender, satu lagi seorang tukang jagal. Kalau di Juventus itu satu Bonucci, satu Chiellini, gitu kan. Nah, kalau dilihat dari karakteristik ya cocok Pip, gitu. Cocok lah, pas ini langsung slot in lah menurut gue ini jadi starting 11. Tapi misalkan kalau karakteristik, sekarang kan banyak tuh. Berarti Barcelona ada Garcia, ada Christensen, ada Araujo, ada Konde, sama satu lagi Pique. Nah ini bakal kayak gimana nih? Kalau si Araujo kan dibilang sama Barcelona kalau Araujo ini back tengah terbaik, tapi back kanan terbaik juga kata Barcelona. Tapi sekarang Konde masuk. Nah itu akan kayak gimana tuh Bang Aldi menurut lu? Ya seperti yang tadi Hanif bilang bahwa ya ini pembelian bukan pembelian buat jadi backup. Langsung. Pembelian ini emang pembelian yang buat jadi langsung jadi tim inti gitu. Dan emang kalau di compare sama back tengah saat ini Barcelona ya buat gua nilai di luar Pique ya. Ya Koundé ya salah satu yang paling outstanding gitu. Jadi kan tinggal pilih siapa yang bakal nemenin Koundé gitu di center back-nya Barcelona. Dan ya balik lagi ini pemain emang versatile, dia bisa main di kanan, dia bisa main di tengah juga. Lihat kebutuhannya nanti kan sekarang so far cuma Jordi Alba doang kan yang reguler di kanan. Dia di kiri dia. Sekarang ada Des tuh. Des di kanan kan. Oh ya sorry ya di kiri. Dia, Makanya itu udah dicari backup juga dan buat gua didatangkannya si Koundé ini bukan buat jadi backup, justru dia menjadi seorang starter, tinggal dipilih, tinggal dicari juga siapa buat jadi si tukang jagalnya ini. Gua nggak yakin Christensen bakal langsung tune in di musim pertama ya, mungkin dengan bersama Araujo dulu atau bersama Gerard Pique. Nah itu kalau misalkan malah di tengahnya nih, kan kadang dia posisi sama tuh. Dia back tengah tapi agak di sebelah kanan dikit, Araujo sama Konde. Araujo juga bisa main di kanan tuh. Kemarin lawan Madrid kan lumayan tuh dia, ketemu Rudiger, ketemu si Vinicius. Mungkin ataukah langsung Konde Araujo, atau langsung Konde Araujo di kanan, atau malah si Konde yang masuk ke back kanan? Enggak, gue nggak ngelihat ada possibility buat Konde jadi back kanan. Back kanan? Enggak. Buat gue ini adalah pembelian yang emang diproyeksi untuk jadi back tengah, tapi memainkan itu tadi peran ball playing defender. Lu lihat historicalnya, Xavi pernah ada di tim di mana dia memainkan bahkan 2 ball playing defender, Gerard Pique dan Javier Mascherano. Dua-duanya, lu kalau mau ngambil bola dari mereka susah banget. Lu mau ngepres kedua-duanya, tenang banget. Ini kan adalah skema yang lagi coba dibangun oleh Xavi, gitu kan. Araujo penting untuk ada melawan karakteristik tim-tim tertentu. Dibutuhkan kadang-kadang untuk melawan tim-tim yang memang bermain lebih fisik, gitu kan. Barcelona kan kalau kita lihat dari sekarang materi pemainnya, itu kan nggak semuanya punya fisik yang di atas rata-rata gitu, lebih banyak mengandalkan teknis. Nah, tapi akan ada di La Liga, di Liga Champions, lu ketemu tim-tim yang modelan Stoke City, bro, gitu kan, yang memang akan bermain fisik melawan Barcelona, dan ini akan bisa diredam oleh pemain-pemain seperti Araujo, Christensen, Franck Kessié, gitu ya. Yang gede-gede atau Brad White lah gitu kan. Maksud gua setiap pemain tuh ada fungsinya tapi cuman menurut gua Koundé itu akan diproyeksikan sebagai back tengah, nggak mungkin karena dia desperately need si Xavi ball playing defender. Ampe kemarin kalau lo lihat dia mainin Frenkie de Jong kan ada di situ. Sampai jadi back tengah. Dibain back tengah bukan karena apa? Bukan buat dibutuhkan untuk bertahan, tapi untuk pertama membangun aliran bola dari belakang. Itu yang dia cari dan Koundé adalah sosok yang udah dapat. Harusnya udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Xavi udah mendapatkan hampir 99% pemain yang dia butuhkan. Berarti kalau trofi minimal harus ada dong. Harus dong. Gila pembeliannya kayak begitu. Lu hampir 200 juta loh. Masa iya? Maksudnya lu kalau lihat tetangga sebelah Real Madrid cuma beli Tchouaméni doang kan gitu. Rudiger. Iya, sama Rudiger kan free ya. Tapi maksudnya ya oke lah gitu kan. Ada 2 lah pembelian yang masif gitu ya. Marquee signing lah kita ngomongan. Tapi kalau Barcelona kan kita lihat banyak Beb dan mengeluarkan uang mahar transfer yang juga besar. Ini harus dapat piala. Ini taruhan Koci nih sedikit meningkat ini menurut gua. Probabilitas untuk dia menang sekarang gitu. Kalau kemarin nggak ada Koundé, gua kelihat wah kalah nih kayak nih gitu kan. Tapi dengan adanya Koundé, wah kayaknya ada sedikit kemungkinan mungkin emang si Koci itu emang ini ya keberuntungannya ada di pertaruhan ya gitu. Dia bisa punya keberuntungan yang sangat luar biasa nih menurut gue. Tapi kalau Bang Hanif setuju dia akan dapat trofi dari Barcelona, kalau lu gimana Bang latih Barcelona sekarang? Gua nggak secepat itu untuk buat bilang bahwa Barcelona paling enggak dapat trofi, tapi namanya klub level Barcelona dan Madrid. Kalau lagi baik-baik saja, karena tahun lalu kita sama-sama tahu Barcelona lagi nggak baik-baik saja, jadi wajar juga nggak bisa compete sebaik itu dengan tim-tim lain, terutama Madrid dan Liga Champions juga kerepotan. Tapi tahun ini kita bisa sama-sama lihat Barcelona sudah yang tadi dia bilang, Hanif bilang 99% siap
Karena tim itu nggak pernah nggak pernah benar-benar 100% siap. Pasti ada aja yang kurangnya, pasti ada yang kurang aja gitu. Jadi buat gua kita lihat lagi gimana Xavi bisa memadupadankan tim ini, gimana tim ini bisa dijadikan sebuah kekuatan yang bisa kembali lagi ke terahnya Barcelona. Karena itulah tadi kan dibilang bahwa kenapa Barcelona nggak punya duit tapi mendatangkan pemain-pemain yang marquee signing. Kenapa di luar strategi permainan, tim ini butuh valuasi value untuk tetap di atas. Kalau Barcelona nggak mendatangkan nama-nama tadi tersebut, udah Haksiar dijual, BLM dijual, ya paling nggak kan dia bisa jualan lewat marketing, bukan? Jualan lewat commercial. Itulah kenapa didatangkan nama-nama pemain yang memanjakan para admin-admin atau AE-nya para brand-brand di sana kayak begitu. Jadi dia bisa jualan lewat tadi sisi sampingnya gitulah. Oke, kita lihat dulu ada statistik nih. Bukan, statement, sorry. Ada statement bahwa Konde yang ke Barca, tapi kenapa si Gary Neville yang marah-marah rempong? Kenapa coba? Kenapa dia? Nggak jadi caper aja sih emang Gary Neville. Maksud gue, ya satu bahas ini, terus bahas lagi soal si Frenkie de Jong harus nuntut Barcelona gitu. Sekarang yang dilanggar sama Barcelona tuh apa sampai harus dituntut gitu loh? Siapa soal de Jong, soal Ganji? Ya kan de Jong sendiri yang 2020 kan dia dengan willing, dia dengan sadar dan sukarela menerima gajinya dipotong gitu kan. Kalau emang dia nggak menerima ya tinggal cabut gitu loh. Dia emang pengen main di Barcelona, jadi kalaupun gajinya dipotong pun nggak ada masalah gitu loh. Dan Gary Neville nggak bisa akhirnya membuat suatu, ya namanya Gary Neville kan emang pandit-pandit hiburan sih ya. Pandit hiburan. Tapi kan dibilang gitu ya, dengan Konde ke Barcelona, Konde berarti sudah dikasih tahu kalau nanti dia akan nggak digaji. Kemarin kan lu agak seru tuh pertandingan sama Koci. Ini Aldi nih lagi ngadi-ngadi nih gua rasa nih. Aldi ini kan jurnalis lah kalau gue bilang ya, atau pengamat bola yang harusnya tuh tidak tersesatkan gitu kan. Maksud gua mungkin nih Aldi lagi blank dikit nih, maksudnya atau kurang tidur nih Aldi nih. Kalau gua justru bukannya gua memihak Gary Neville, enggak gitu. To be honest enggak nih gitu. Gua nggak sobrian juga sama Gary Neville. Mungkin lu lebih sobri. Cuma maksud gua gini, dia ada poinnya. Ada poinnya gini. Sekarang ini ya, dalam realitanya terlepas dari Barcelona udah menjual hak siar TV-nya gitu kan. Kemudian dia menjual tadi ada BLM yang disebutkan. Nah, kita secara de facto sekarang aja nih ya, yang terjadi adalah 17 juta pound sterling gajinya si De Jong tuh masih di-deferred, masih dihutangkan. Itu yang pertama gitu. Nah, dan Barcelona ini fix nih ya, ini nggak bisa meregister Lewandowski. Oh, udah dapet info nih. Emang fix nggak bisa sampai Frenkie de Jong. Gue nggak bilang Frenkie de Jong. Frenkie de Jong adalah porsi yang paling besar karena gajinya besar banget. Kalau Frenkie de Jong nggak didepak atau menerima pemotongan gaji, itu nggak bisa ngedaftarin Lewandowski dan beberapa pemain. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Karena Frenkie de Jong itu adalah yang paling gede porsi gajinya. Kecuali dia bisa menyingkirkan lagi beberapa fringe player bersamaan. Contohnya Memphis Depay, gitu ya, Miralem Pjanic, gitu ya. Jadi lumayan tapi lu ntar dulu kalau dia digabung gajinya bisa kayak satu Frenkie de Jong sendiri, kebayang nggak lo? Jadi dua pemain ini disingkirkan, baru Barcelona bisa meregister ini yang namanya Robert Lewandowski. Pertanyaan gue, kalau klub yang memang bisa sehat, apakah terjadi kayak gini? Madrid kayak gitu nggak? Gue tanya. Enggak ada 1/4, nggak masalah. Dan yang mungkin menjadi pergunjingan dari orang-orang di sepak bola adalah, gue bingung nih. Kenapa praktis atau terapan ini boleh dilakukan oleh Barcelona? Emang gitu. yang lain-lain nggak boleh kayak gitu? Pip, lu ingat nggak AC Milan, Inter Milan di zamannya Gattuso kena financial fair play, dia bayar, dia nggak boleh belanja loh Pip. Dan semua tim di Italia comply. Gue bingung, kalau Juventus sekarang bisa bayar Pogba, kalau misalnya sekarang Juventus bisa datengin Vlahovic dengan angka segitu, ada urusannya, ada sebabnya kenapa gitu. Walaupun secara financial Barca sama Juve itu untuk dari sisi hak siar TV dan lain-lain nggak terlalu jauh gapnya. Tahu nggak lu kenapa Juventus bisa kayak gitu? Karena ada decree tax di Italia 40%. Ya, jadi tuh yang nggak ditahu sama orang-orang mungkin yang tersesatkan oleh domba-dombanya coach itu adalah, yes, Barcelona itu mendatangkan Andreas Christensen, Frank Kessie dengan gratis. Yes, betul. Tapi lu tahu nggak ada signing on fee buat agen-agennya? Karena dia gratis nih. Dia tuh masih dibayar signing on fee-nya. Gitu. Nah, Juventus in this case mendatangkan pemain gratis itu selain signing on fee lu harus bayar pajak. Itu kan pajak penghasilan. Pajak penghasilan tuh pajak penghasilan yang tinggi
Kalau di Spanyol tuh bisa 25%, 30%, gua nggak tahu berapa. Di Itali justru tuh penghasilan yang seperti itu dipotong 40% untuk tempo 2 tahun. Makanya di Maria kemarin mandeknya gara-gara itu. Dia maunya Juve, dia 2 tahun biar bisa apply decree itu. Makanya dia bisa spend-nya tuh seperti itu. Justify. Yang gua sadar point of view-nya Gary Neville adalah kenapa Inter Milan, kenapa AC Milan pas zamannya Gattuso didenda, dihukum financial fair play karena masalah yang relatif sama, pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan. Berarti kenapa Barcelona enggak? Ini gitu berarti loh. Barcelonanya emang berani atau ada privilege kayak gitu? Nah, kalau Privilege gitu dong buat gua. Jawaban dari gua adalah sebenarnya gue berharap Hanif bisa menjelaskan ini lebih baik karena dia gue yakin dia tahu sebenarnya. Gue yakin Hanif karena Hanif itu dari intern klub, harusnya itu dari klub, dari tahu banget kinerja sebuah klub. Gue mengharapkan Hanif menjelaskan lebih bagus. Barcelona itu kan baru dapat suntikan dana, ya kan? Baru menjual BLM tadi, menjual hak siar yang tadinya cuma 15%, 20%, sekarang hampir 45%. Artinya dari uang yang masuk ini, La Liga melunak. Yang tadinya, ini mungkin yang banyak orang belum tahu, tadinya pemasukan Barcelona itu harus 3:1. Artinya begini, contoh. 4:1, bro. Tadinya malah 4:1. Dari yang tadi, contohnya begini, kalau Barcelona dapat income 400, pengeluaran itu atau gaji, mostly gaji ya, nggak boleh lebih dari 100. Sekarang dengan adanya pemasukan atau third level, sekarang udah ada level pertama, tuas pertama sudah dijalankan, tuas kedua sudah dijalankan, sekarang sudah tuas ketiga, yaitu tadi nambahin hak siar, penjualan hak siar, ditambah penjualan BLM. Jadi dapat kurang lebih 800. Dengan ini La Liga melunak, jadi 1:1. Dari income 800, Barcelona, as long pengeluarannya nggak 800 juga, itu boleh mendaftarkan. Tapi kenapa sekarang belum mendaftarkan? Nunggu bursa transfer selesai. Masalahnya tuh bukan mendaftarkan dan Bentar, gue belum beres. Apa namanya? Nunggu bursa transfer selesai. Nunggu bursa transfer selesai, baru bisa didaftarkan. Itulah kenapa saat ini Barcelona selain sibuk mendatangkan, bener Hanif bilang tadi, sibuk juga nih ngelepas nama-nama tadi pemain. Jadi semua itu nunggu bursa transfer selesai. Karena yang tadi lever dari La Liga sendiri sudah melunak. Jadi 1:1. Jadi yang tadinya 4:1, 3:1. Emang kalau 4:1, Barcelona nggak bisa datang pemain. Itu sudah pasti. Justru itu poinnya tadi. Lalu La Liga melunak. Melunaknya itu special privilege dong. Privilege. Beda dong. Kan ini ada statement dari Javier Tebas. Kalau misalnya yang belanja Man City sama PSG udah ngobrolnya kayak apaan tahu sampai bikin surat ini kan itu protes gara-gara Mbappe kan. gagal ke Madrid. Gini. Aldi ini kurang belajar nih kayaknya kalau financial fair play nih. Financial fair play itu lu harus lihat dalam 2 tahun terakhir dia. Kalau kita lu ngomonginnya sekarang dijualnya baru tahun ini, utangnya dari tahun depan. Ya. La Liga, coach yang ngomong baru musim ini karena La Liga tutup buku. Jadi financial fair play dihitungnya dari musim ini. That's why Barcelona berani ngambil income segitu gede. Kalau diambil dari hitung 2 tahun lalu, ya pasti ini semua lever tadi nggak akan bisa diaktifkan. Itu dia yang poin gua adalah ini adalah menurut gua dianak emaskan. Ada sebuah penilaian yang nggak sama rata buat dunia sepak bola. Barcelona sama Madrid buat Liga sudah dianak emaskan, udah bukan hal baru di Liga. Itu maksud gua, udah memang beda. Lu bayangin hak siarnya pun Barcelona sama Madrid ya. Hanif lebih tahu sebenarnya. Udah beda banget gitu loh. Jadi bukan hal yang baru dari Liga Madrid sama Barcelona ini di anak emaskan. Jadi itu poin gue tadi. Kenapa Gary Neville ngomong kayak gitu? Ada poinnya. Gitu. Karena menurut gue gitu. Karena menurut gue ini tuh adalah sesuatu yang belum pasti. Lu pindah, ini orang gerombolan pindah ke sesuatu yang belum pasti. Dan bisa terjadi seperti, dan semuanya udah ngalamin. Pemain senior di Barcelona tuh udah ngalamin. Gerrard Pique musim lalu, Jordi Alba musim lalu, kemudian Sergio Busquets musim lalu, semuanya dipotong gaji. Jadi dia ada fair point-nya, dia bilang, lu belum tentu bisa dibayar. Kenapa? Karena Frenkie de Jong belum dibayar sampai sekarang. Sekarang namanya belum dibayar. Kalau pemain emang belum dibayar, kan itu ada tanda tangan. Lu willing nggak untuk dikurangin wage lu atau salary lu atau gaji lu? Saat lu nggak setuju, lu bisa cabut. Berarti kan orang yang dipotong gaji itu emang dia punya willingness untuk tinggal, untuk bertahan bersama Barcelona di selama masa-masa paceklik tadi gitu. Kalau lo emang nggak setuju, Frenkie de Jong nggak setuju, Busquets nggak setuju, Pique nggak setuju, Jordi Alba nggak setuju, lu cabut. Sesimpel itu. Tapi kan mereka kayak, ya lu akamsi Barcelona, lu anak-anak La Masia gitu kan. Dia punya kebanggaan tersendiri saat ada panji Barcelona itu di dada mereka. Ya mereka willing, mereka bersedia untuk dipotong gajinya, termasuk De Jong di tahun 2020. Jadi kalau lu nggak setuju dipotong gaji, ya lu tinggal cabut. Sesimpel itu. Oke. Ini sekarang sedikit aja. Kalau Conte udah masuk, berarti Aspi akan datang nggak tuh? Aspi Alonso, iya atau Aspi?
gue agak sedikit skeptis. Karena kan sebenarnya Tuchel tuh udah ngeluarin statement kan, dia bilang bahwasannya udah ngeblok dah ya, udah dia bilang enggak lah, lu. gue nggak kasih lah apa yang lo mau gitu kan. Gimana Bang Aldi? Barcelona so far mendapatkan semua targetnya ya. Kebalikannya Chelsea gitu. Iya. Chelsea kan gagal mendapatkan targetnya. Barcelona kan selalu mendapatkan targetnya. Kalau emang bener Barcelona bener-bener menargetkan, bukan cuma rumor ya. Gue nggak melihat bahwa Aspi gagal ke Barcelona kalau emang bener Barca menargetkan dia. Tapi ngomongin Chelsea, gue bingung Viv sama Chelsea. Dia nih setelah banyak buruannya lepas, dia malah mau ngelepas Werner apapun statusnya ya. Dia kan aneh kan? Betul. Karena emang sekarang Chelsea tuh kayaknya lagi kena mental ya. Abramovich pergi, Tuchelnya juga cerai gitu kan. Terus sekarang si Werner nih kayaknya lagi mau diincer si Leipzig. Terus Juve juga mau ngincer. Nah ini ngeliatnya gimana? Italia dulu, Juventus. Ya Juventus kan emang butuh pelapis ya. Opsi pertamanya dari Allegri kan Alvaro Morata gitu. Itu dia anak kesayangan lah basically. Cuman kan yang terjadi adalah ini diblok gara-gara satu dan lain hal gitu. Belum bisa akhirnya Morata balik ke Juventus. Sekarang Juventus sedang screening beberapa opsi. Antara lain yang ditawarin oleh Barcelona. Karena Barcelona kan lagi mau ngebuang sampah-sampah lah ya gitu ya dari pemain di dalam ini yang nggak kepake gitu. Memphis Depay satu lagi ditawarin. Yang kedua Werner gitu kan. Kenapa Werner masuk bursa? Terlepas dari gajinya gede, yang gue bilang tadi di Italia itu ada tax decree. Kalau dia dikontrak lebih dari 2 tahun, itu alasannya kenapa Romelu Lukaku kalau lo lihat kontraknya itu dipinjem Inter tuh nggak 1 musim, dipinjemnya itu 2 musim. Makanya Inter bisa bayar gaji Lukaku yang begitu besar gitu. Nah kalau si Werner ini bisa masuk dan negosiasinya oke, ya buat gue ini adalah sebuah transfer yang bisa membantu gitu. Kenapa? Soalnya masalahnya ketimbang pemain-pemain nggak jelas gitu ya, kayak gue nggak tahu. Werner jelas. Enggak, gini, karena kalau lu ngebaca nih ya, lu ngebaca nama-nama yang dijadiin target Juventus untuk bisa menjadi pelapis, itu bahkan ada Arnautovic. Gitu. Itu nggak level Juve, itu nanti ngadi-ngadi kayak ngambil Anelka sama si satu lagi siapa waktu itu Lord Bettner waktu di zamannya itu bukan karakter pemain Juventus, bukan itu. Nah kalau Werner bisa buat jangka panjang gitu, dipinjam lah, let's say 2 ya gayanya Itali lah, pinjam dulu, obligation to buy-nya belakangan, dicicilnya 80 kali gitu. Buat gue make sense. Oke, kalau antara itu Bang Aldi, kalau buat gue sendiri, Leipzig, Madrid. selama Chelsea belum mendatangkan nomor 9 lainnya, gue nggak melihat Werner ini dilepas. Karena siapa lagi sekarang? Dia pakai kayak Havertz loh buat jadi nomor 9, buat jadi striker gitu loh. Jadi nggak ada yang benar-benar pure striker di Chelsea. Kecuali Chelsea mendatangkan nama-nama yang biasa menjadi striker, gue nggak melihat Werner ini keluar. Karena siapa yang bisa striker menurut lo di depan di Chelsea, Chelsea, yang mau ke Chelsea? That's why kenapa sekarang dia datengin ditargetkan Wilfried Zaha. Dia berusaha mendatangkan. Itulah gue juga bilang kan, Chelsea ada masanya menargetkan nama-nama besar, Ronaldo, Lewandowski ya kan. Sekarang nargetinnya Zaha gitu, ada apa? Aja lah ya. Karena emang jujur so far Chelsea namanya lagi turun gitu loh. Orang tuh kayak nggak nyaman bermain di Chelsea saat ini. Kenapa? Karena nama-nama besar yang tadi ditargetkan lolos lagi, lepas lagi gitu loh. Selain emang gara-gara duit yang gede, orang mungkin nggak melihat alasan dia buat bermain di Chelsea gitu. That's why nama-nama yang tadi milih bermain di Barcelona, walaupun rumornya tadi kata Gary bilang dan Hanif juga bilang kayaknya sih nggak akan dibayar nih gajinya gitu, make sense katanya tadi gitu. Tapi daripada saat ini Chelsea nggak pernah kehilangan scoutingnya, emang bagus terus menemukan gitu ya. Kalau sekarang kita cari ya kita bukan scout gitu kan. Mungkin Hanif dulu di City bisa dia nge-scout, tahu list nama-nama yang secara mengagetkan didatangkan gitu. Tapi ya mungkin gue lihat Todd Boehly ini dia yang tadinya pengen cari pamor, dan dia emang pebisnis luar biasa Boehly ini. Cuman makin kesini gue melihat ini orang jadi kayak rookie gitu loh. Ini orang jadi kayak orang baru di bisnis sepak bola, di sportainment. Kenapa dia kesulitan banget sih? Apakah Chelsea merindukan masa-masa sama Marinka Granovskaya kah? Dia punya seorang CEO dan sporting director yang bagus. Apa yang salah sama Chelsea saat ini? That's why kenapa Todd Boehly sendiri yang menjadi sporting director. Berarti kan ada yang salah di kubu Chelsea saat mendatangkan atau mencari pemain. Itulah kenapa dia mencari pemain-pemain yang mudah didapatkan gitu loh. That's why kenapa Gabriel Jesus itu dari City tadinya mau ke Chelsea. Arsenal yang nikung. Ya sekarang lu satu main di Liga Champion, satu main di Europa League. Lu mendingan milih tim yang main di Europa League loh. Ada apa sama Chelsea? Jadi gue yakin emang Chelsea nggak mudah mendatangkan pemain. Cuman as long dia belum mendapatkan nomor 9 lainnya, gue nggak melihat Werner ini keluar. Karena somehow dibutuhkan lah nomor 9 ini. Karena Werner ini sebenarnya main bagus. Di Leipzig, that's why kenapa dia bilang, gue kangen nih main di Leipzig. Ya Leipzig dulu ditanganin sama Nagelsmann waktu dia main sama di Leipzig. Sekarang kan udah bukan begitu.
gue nggak yakin Leipzig yang sekarang bisa sama seperti Leipzig yang dulu, dan Werner yang dulu bakal balik lagi seperti Werner yang kita lihat dulu di Leipzig. Sementara kalau gue jadi Werner, gue compete aja dulu di Chelsea lah. Oke, jadi menurut lo Werner stay? Stay. Bertahan. Oke, kalau menurut lo bertahan atau enggak, yes or no? Bertahan sih, lebih karena masalahnya faktornya banyak gaji gitu, yang transfer pasti harus dibayar karena tuh investasinya gede banget kan si Werner ini kan, hampir 60 juta kan untuk maharnya didatangkan gitu. Gak banyak orang klub yang bisa bayar di angka segitu. Untuk variabel dia bisa pindah tuh banyak banget gitu. Dan dengan situasi market sekarang, kecuali Chelsea bikin another sacrifice, Itu menurut gue bilang gua, tadi, baru dia bisa pindah. Yeah. Kalau dari pemainnya sendiri, gue ngelihat keinginan untuk pindahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena ini tahun Piala Dunia kan. Gitu. Harusnya dinunjukin lah. Dia ya, kan, bisa. ini kan kalau dilihat di timnas Jerman sekarang, dia posisinya in danger gitu kan. Karena memang di Chelsea ternyata flop. Kita mesti bilang di musim pertama dan so far tuh flop gitu. Dia harus menyelamatkan ini, Pep. Gitu. Itu alasannya kenapa dia pengen pindah. Iya. Karena kalau Werner di Chelsea bisa dikatakan flop. Kalau di Firmino di Liverpool nih dia lumayan oke lah sebenarnya lah. Trio yang Ya keren musim juga. lalu mah nggak oke lah, Pep. Iya, cuman kan pernah jadi trio oke. Firmansyah. Nah, tapi kabarnya Firmino ini lagi dibidik sama Juventus. Nah, Juventus kan kayaknya kalau ngebidik pemain nih nggak main-main nih. Aldi nggak setuju ternyata dengan berita-berita kayak gitu. Sekarang beneran serius Juventusnya, gimana tuh Bang, menurut lu Bang? Bukti keseriusannya apa? Belum ada, masih rumor juga. Kedua, kita harus ingat juga, Liverpool baru ngelepas Origi, Liverpool baru ngelepas Minamino. Mana dia? Dia ngelepas juga Mane, ya kan, yang salah satu pundi gol mereka musim lalu. Yakin mau setipis apa Liverpool musim depan gitu kalau sampai ngelepas Firmino juga. Oke, ada Luis Diaz, oke ada Jota, walaupun lagi cedera juga Jota. Kayaknya nggak akan main juga nih besok lawan City. Mau setipis apa lini depan lini depan Liverpool. Jadi gue nggak melihat Firmino untuk pindah, walaupun kalau bener sampai pindah Juventus dapat Duren. Firmino luar biasa gitu, emang nggak kelihatan aja di Liverpool. Tapi kan emang karena mungkin ada Nunes juga, terus Jota juga main di tengah, kayak udah kali lu Mane udah nggak ada, lu nggak apa-apa kali pindah, lu nggak ngeliat di situ. 3 depan ini yang tadi lu bilang trio Firmansyah, 3 ini muter. Nanti Salah di tengah, nanti Mane di tengah, nanti Firmino di kiri. Apalagi Firmino sering mundur ke belakang, karena dia feeder untuk Mane dan juga Salah. Jadi posisinya Firmino ini emang enak, versatile. Dia bisa jadi nomor 9, dia bisa mundur sedikit ke belakang untuk menjadi nomor 8 atau nomor 10 gitu loh. Karena sekarang pemain seperti Firmino ini nggak banyak gitu loh, yang bisa mundur dan punya visi yang bagus. Passingnya luar biasa. Di saat butuhkan untuk mencetak gol, dia juga bisa. Dan buat gua nggak melihat Jurgen Klopp pengen bergambling sejauh itu untuk melepas another striker di Liverpool. Nah, kalau lu Bang tadi kan ngelihat Firmino musim kemarin udah agak menurun. Nah, ini kan agak menurun. Tapi di Juventus kan kemarin Kean golin 2 tuh. Gimana Juventus sama Firmino? Lu mesti lihat situasi kontraknya Firmino, Pep, gitu. Dia kan sisa setahun gitu kan. Sisa setahun dengan ini kan berarti Liverpool mesti bikin keputusan apakah akan memperpanjang kontrak pemain yang udah berumur 30 tahun atau enggak. Kalaupun diperpanjang, itu di angka yang relatif mahal. Gitu kan. Gajinya Firmino kan pasti di atas 100 ribu pound sterling per minggu gitu. Karena dia lah salah satu pemain senior. Kalau kita ngomongin dari sisi situasi kontrak, Liverpool ada di crossroad, ada persimpangan. Dia mesti kalau mau dapetin uang dari Firmino, itu musim panas ini. Gitu. Dan Juventus menurut gua klub yang tepat karena mereka lagi butuh karakter permainan seperti Firmino bisa masuk ke timnya Allegri gitu. Kalau lo lihat kan Allegri itu butuh striker, supporting striker. Makanya dia merubah Alvaro Morata dari target man jadi penyerang sayap kiri dan berhasil. Itu peran yang bisa diisi oleh Firmino gitu. Dan dia juga butuh pelapis kan karena kan Chiesa nggak langsung bisa nyetel setelah cedera ACL yang panjang ya gitu. Menurut gue ini transfer yang make sense dan menurut gue bisa kejadian karena kan kalau kita lihat track recordnya Arafi Bene dari musim kemarin, musim dingin kemarin itu jarang banget miss sama target-target yang dia ini, bahkan dia berhasil mencuri Gleison Bremer dari Inter Milan under Giuseppe Merota's nose. Menurut gue itu sebuah masterpiece luar biasa gitu. Dan lo itu tadi mungkin yang menjadi pembeda ya, orang-orang kayak gini, orang-orang kayak Arafi Bene, Marota, kemudian Marina Granovskaya yang bisa get things done gitu dalam sisi negosiasi gitu. Ini yang hilang mungkin di Chelsea. Iya. Tapi menurut gua ini transfer yang sangat make sense gitu. Karena dari sisi kontrak Liverpool ada di situasi terdesak sekarang untuk melepas. Kalau dia nggak lepas tahun depan udah gratis. Dan di umur 31 gitu kan. Ya udah siapa yang mau ngambil gitu dengan ini segitu. Menurut gua harus diambil penawarannya kalau memang make sense gitu ya. Kan penawarannya terakhir 23. yang gua udah
Ya, 19 juta pound sterling, 23 juta euro. Make sense lah. Gua kerendahan. Make sense lah buat enggak gini di menurut gua sekarang itu transfer market inflated, Lagi rendah. inflated harganya nggak make sense menurut gua. Kenapa? Karena lu coba tarik 10 tahun lalu. 10 tahun lalu untuk pemain-pemain yang sisa 1 tahun kontraknya, itu transfer nggak ada yang lebih dari 15 juta. Semua di bawah 15 juta euro. Karena sisa kontrak lu 1 tahun, mendingan gue tungguin. Tapi sekarang banyak banget transfer sisa kontraknya setahun itu di atas 50 juta, Pak. Raheem Sterling 1, ya, Eden Hazard gitu. Banyak banget yang menurut gue tuh udah nggak make sense, inflated. Makanya Juve nawar segitu. That's why gue bilang tadi kan 40 50. Kalau sekarang seharga cuma 23 juta euro, ya berarti nggak make sense dong. Kalau harganya 40 atau 50, mungkin Liverpool masih mikir bisa mencari 2-3 pemain untuk di posisi tersebut. Cuman permainannya Klopp itu salah satu spine-nya itu tuh ya Firmino, dia bisa benar-benar jadi seorang feeder. Gitu kan. Apalagi tahun depan ada Nunes juga seorang finisher. Dia finisher yang bagus loh. Orang fokusnya gara-gara dia missing beberapa chance terus jadi ini pemain jelek dihubungin sama Carroll dan lain-lain. Dia pemain bagus gitu loh. Cuman ya itulah dia butuh feeder. Salah satunya Firmino. Gue bukan menutup kemungkinan Firmino Nunes bakal main bareng musim depan. Nah, dan kebetulan sekarang kan Jota juga kayaknya lagi cedera. Nih, dia agak diragukan tampil buat Community Shield. Berarti ada potensi Firmino untuk main. Nah, ini kan ada pertandingan. Ini berarti final atau pre-season sih sebenarnya gue kalau masih tanya. Akarnya dulu gue tanya ini final apa pre-season? Tergantung buat siapa. Kalau buat City mah ini Piala Ciki. Mungkin buat Klopp ini penting. Kan dia udah keluarin statement. Tergantung bener juga, tergantung. Yang menang siapa, yang kalah siapa. Kalau menang, Klopp bilang, ya ini awal yang bagus buat kita. Karena ini adalah segalanya. Kalau kalah, oh ini cuma pre-season. Penting fisik. Klopp tuh udah keluarin statement kemarin. Dia udah bilang bahwasannya Community Shield adalah gelar terakhir domestik yang dia belum pernah menang. Ya, kalah sama Arsenal. Dan dia pengen ini menang. Berarti buat dia ini piala besar dong. Kalau Guardiola mah udah biasa menang Community Shield. 2019 terakhir ya. Apa gitu? Santai aja. Leicester soal City kan. Santai aja. Kalau domestik mah udah di Trailblazer gitu. Santai aja kita main ini emang pemanasan. Dominan banget. Cuman ini buat gua ini lebih dari sekedar sebuah pertandingan. Karena tahun depan ya setuju nggak setuju ya City Liverpool lagi gitu yang bakal menjadi, gua nggak bilang two horse races ya, cuma ada 2 kuda yang bakal berpacu. Kita bakal menemukan nama-nama kejutan sih. Cuman ya yang paling ideal adalah City lawan Liverpool. Di saat keduanya bertemu, bakal saling bidik gitu loh, kekuatan masing-masing. Pep bakal ngelihat Liverpool mainnya gimana, Klopp juga bakal lihat City mainnya gimana. Dan ini adalah awal gitu loh. Dia nggak mungkin cuman ya udahlah pre-season lepas aja gitu. Enggak. Pep juga bakal serius. Menang atas Klopp, menang atas Liverpool mean something buat Pep. Nggak sesimpel ya udah ini pre-season lepas aja, mainin pemain-pemain yang enggak bakal full tim City juga besok. Gitu selama ya Cancelo gitu-gitu bakal dimainkan, De Bruyne. Nggak sesantai itu juga City. Iya. Dan gitu nih. Menang dari City emang biasa aja, gue udah sering menang 4-0 gitu kan sama Liverpool. Iya, sama Liverpool kan emang pernah menang 4-0 kan, lihat kan? Iya dong. Nggak nonton loh. Gue sih nonton gitu. Jadi buat gue tuh ya gimana ya, melawan Liverpool yes prestige gitu. Cuman kan kita lihat momentumnya ini kan musim masih panjang, dan gue justru lebih melihat di periode ini Guardiola yang penting nggak cedera pemainnya. Yang gue lihat itu yang jadi lebih permainannya lebih gelling. Yang lebih penting tuh menghindari cedera. Itu jauh lebih penting menurut gue di awal-awal. Karena tuh belum lalu dari pre-season, dari sisi kondisi fisik belum match fitnessnya belum 100%. Musimnya panjang, apalagi ini musim Piala Dunia. Di mana ini aneh banget secara jadwal, Pip. Lu harus berhenti di September, kompetisi tiba-tiba padat, semua orang Piala Dunia, terus lu main lagi habis itu. Ini aneh, Pip. Jadi buat gua nggak melihat ini sepenting itu buat Pep. Jujur. Atau mungkin tuh alasan lu aja kali Bang, biar kalau kalah aja ya. Kalau kalah mah nggak mungkin, Pip. Itu gue bilang tadi kan, tergantung buat siapa nih. Kalau menang, gue serius nih. Ini adalah event yang sangat penting buat kita. Kalau kalah ya udah, tadi gue bilang ini pre-season, nggak penting-penting banget. Yang penting match fitness tadi kejaga. Itu juga nggak cuma buat City. Even Crystal Palace juga alasannya begitu. Pre-season yang penting nggak ada pemain cedera, yang penting match fitness 100%. Gitu. Tapi kita ke Liverpool dulu mungkin. Liverpool kan ada si Nunes di depan. Kalau kemarin pre-season mungkin dia tuh masih kayak yang
dikasih kali ya penalti, ambil dah. Ini dapat bola dari TAA, ambil. Tapi ini udah menjadi momok yang menakutkan belum buat City ntar Nunes nih. Ya menakutkan kan ini pemain bagus. Cuman kita lihat track recordnya terakhir tuh kan dari dari Klopp sendiri kan mengakui bahwasannya tuh dia butuh di servis lebih baik. Kan dia bilang bahwasannya si Nunes dari open play itu terlalu terisolasi dari teman-teman yang lain. Dia tuh butuh untuk pemain yang backup, baik itu penyerang sayap ataupun attacking midfielder itu cut space-nya gitu. Jadi dia bisa lebih di service gitu. Biar bisa menjadi lebih produktif dan lebih berbahaya di kotak penalti. Ini yang harus segera dicun sama si Nunes dan Klopp gitu. Kalau enggak gua worry ya kasusnya Andy Carroll atau Christian Benteke itu kan kunciannya itu kan 3-4 bulan pertama. Ketika lu nggak gelling di 3-4 bulan pertama, you will struggle for the rest of the season. Kayak sama Werner, walaupun maksud gue dia menang Liga Champions, tapi kan jumlah golnya nggak sesuai ekspektasi. Itu akan berimbas kepada kepercayaan diri lo. Sama kayak Haaland, bedanya Haaland kan langsung nyetel. Lu bisa lihat bedanya, is he part of the plan? Maksudnya apakah dia menjadi bagian dari permainan? Apakah rekan-rekannya, lu mesti lihat bro Haaland, lu mesti lihat video-videonya, lu mesti lihat gimana dia gelling sama timnya. Dari sisi personality, Haaland tuh di respect dan dia bisa punya banterannya sama ruang ganti. Itu penting banget gitu untuk bisa lu diterima sebagai pemain baru, untuk bisa ya kan lu bakal mendapatkan spotlight kan, orang-orang bakal ngasih umpan biar lo jadi top score apa segala macam. You have to earn your place dan menurut gue ini yang belum dilakukan oleh Nunes. Ya, Oke, tapi kita tahan dulu nih, kita ada perkiraan formasi Liverpool, kita lihat. Ya, coba. Ini 4-3-3 gak sih hitungannya? Iya, 4-3-3 ya. Boleh dikomentarin Bang Aldi, ini 4-3-3. Ya, ini mungkin formasi paling ideal ya buat besok ya. Cuman gue kenapa melihat Nunes ini menjadi cadangan ya, Firmino jadi starter. Karena ya tadi melanjutkan yang Hanif bilang, mungkin Klopp kan tipenya sama kayak Pep juga, dia pengen melindungi pemain dari sorotan media gitu. Gue melihat mungkin Firmino jadi starter, Nunes bakal jadi cadangan untuk menjadi ya nanti di menit-menit akhir atau adu penalti. Kalaupun sampai seri, dan ya ini formasi paling ideal sih buat gue. Dan Jota kan nggak main nih sama Alisson, mungkin itu ada Adrian di situ. Cuma sekarang kan kayak City lawan Liverpool tuh, bahkan apalagi udah ketemu di laga final lah ya, gue bilangnya final lah, nggak apa-apa lah. Ini kan detail-detail kecil tuh bener-bener pengaruh banget kalau udah di final kayak gitu. Alisson kan kita lihat dia bisa passing lah. Ini kalau Adrian nih sebenarnya lumayan ngaruh gak sih lu Adrian kiper sekarang? Ya kalau kita lihat dari sisi, kita menilainya mesti sesuai kriteria ya Pip ya. Ini kan kiper cadangan ya. Nah kalau kita ngomongin menilainya dari sisi kiper cadangan, dia nggak jelek gitu. Sama lah kayak dulu City punya Willy Caballero gitu kan, atau misalnya Liverpool dulu di Napoli ada Pepe Reina sama satu lagi kiper Italia yang muda tuh yang ini potensial banget, Alex Meret gitu. Jadi tuh sama-sama bagus gitu. Nah si Adrian dari level bench warmer ini nggak jelek sebenarnya, oke lah gitu permainannya. Walaupun gue masih lebih suka sama Kelleher gitu ketimbang dia. Tapi dari sisi kalau dibandingin, Adrian tuh lebih punya keunggulan ketimbang Kelleher untuk bola-bola atas gitu. Ketika lo terjadi set pieces, dia punya postur yang lebih oke gitu. Kalau di laga kayak gini, menentukan atau tidak, ya gue bilangnya menentukan. Gue bilangnya menentukan. Kalau lo punya Alisson sama lo punya si Adrian ya lebih serem lah gitu, maksudnya ketemu Alisson. Cuman kan ini strikernya Haaland. Ya, dia nggak serem ketemu siapa aja bro, ya kan monster. Atau paling nggak kalau kalah jadi ada kambing hitam. Jadi... Enggak lah, enggak dong, kalah ya kalah aja. Mentang-mentang lo City. Nah kan sekarang kita ke City. City ini ada kabar dari City kalau Foden, Gundogan gitu dia belum bisa main juga tuh. Ini lini tengah, tapi ini bahas dulu nih informasi nih. Ini ada formasi. Ini ada formasi dari City masih sama juga ya, 4-3-3 kayak ini gue bilang tadi Cancelo sama Walker pasti bakal dimainin, bakal full tim, kecuali gue nggak bilang Nathan Ake bakal main sih, gue bilang Stones ya yang bakal main. Karena gue nggak laga sepenting ini gue sih yakin John Stones yang main. Kalau Stones masih diragukan tadi katanya, Bang. Gue lihat lebih update-nya sih kayaknya dimainin Stones. Yang nggak dimainkan itu adalah si Laporte gitu. Jadi Ake ini main, dan ini bedanya Liverpool sama City adalah Haaland ini adalah yang
puzzle terakhir dari permainan City gitu loh. Jadi melengkapi gitu. Kalau Nunes di Liverpool, dia kayak menggantikan peran Mane gitu loh. Jadi ada goal getter yang digantikan gitu. Dia harus proving something. Kalau Haaland sebenarnya lebih santai karena tadinya emang nggak pakai nomor 9 ini tim. Sekarang pakai nomor 9. Jadi apalagi ya ini pemain udah punya nama gitu loh. Jadi tinggal meneruskan aja gitu. Jadi win-win solution. City dapat Haaland pindah ke City ini sebuah match yang ideal gitu. Jadi buat gue justru tekanan ada di Nunes bersama Liverpool karena ini bakal ngerombak lini depan yang tadinya Mane sama salah sebagai cut-in winger gitu. Sekarang harus menyuplai bola ke Nunes gitu. Sekarang kalau pertandingan yang nggak dimenangkan oleh Nunes, tekanan buat Nunesnya. Nanti apalagi kalau Haaland ternyata bikin gol, wah di-compare lagi gitu kan. Sebenarnya City Liverpool itu lebih dari sekedar Nunes versus Haaland. Buat gua seperti yang udah ini permainan antara pertarungan dua fullback paling modern di masa ini gitu loh. Cancelo menghadapi Robertson, terus Walker menghadapi Trent TAA gitu kan. Itulah yang menjadi paling penting dalam laga ini. Siapa yang bisa memenangkan winger atau lini sayap, itu yang bakal menguasai jalannya laga. Itulah kenapa City cuma pakai Rodri doang, tenang gitu loh. Karena kekuatan utamanya ya Bernardo Silva mundur bisa menjadi central midfielder, backup. Karena utamanya itu di kanan, di flank. Itulah kenapa sebagai dari umpan-umpannya, kayak terakhir gol ke Haaland dia begitu debutnya, kan dari samping umpan juga. Karena itulah bola-bola yang dimanjakan oleh City. Berarti kalau gue sih lihatnya ini lebih ke pertandingan Pep lawan Klopp ya. Selalu. Klopp itu pasti emang seru lah. Tapi berarti dengan statement lo tadi, lu beneran ngumbulin City, Bang Aldi? Nggak bisa gue, City Liverpool tuh nggak bisa. Nggak pernah ada yang diunggulin. Harus bisa dong, Liverpool. Liverpool. Ya. Oh, Liverpool. Ya karena Liverpool juga waktu juara Piala FA kemarin Carabao Cup pakai kiper cadangan. Kelleher, adu penalti bisa menang. Jadi ya emang detail-detail seperti itu penting dalam laga final seperti ini. Cuman banyak juga yang lebih penting gitu. Nah, kalau Bang Hanif, lu pasti Liverpool juga pasti. Salah, bukan pasti. City. Dari tadi baru sekarang keluar ini punchline-nya. Lama banget. Allahu Akbar. Kurang lu, Pip. Kurang cepet gitu maksud gue. Kalau misalkan tadi kan dibilang kekuatan ini pertarungan fullback modern. Padahal kayak si Liverpool tuh justru malah kebobolannya keseringan tuh gara-gara TAA kurang telat mundur, Robertson telat mundur. Nah, ini beneran emang pertarungan fullback modern. City juga. Nggak gini. Mungkin yang Aldi maksud gini ya. Kalau musim lalu itu tuh ada satu yang missing di permainannya City, dimensi yang berbeda ketika dia punya striker gitu. Jadi ini harus selalu musim lalu tuh ngincernya ruang gitu, space yang dicari. Sekarang ketika lu punya Haaland, lu bisa ngandelin cross. Lu bisa memainkan permainan yang berbeda dari yang selama ini City lakukan. Lu bisa memanfaatkan set piece. Kalau musim lalu tuh berat gitu. Opsinya dikit. Rodri paling yang bisa menang bola-bola atas gitu. Atau yang lain nggak banyak lah gitu. Kalau sekarang kan tuh jadi opsinya City itu bikin unpredictability-nya City itu lebih nambah lagi. Yang selama ini udah susah ditebak, sekarang makin susah ditebak lagi, bro. Gitu. Itu yang menurut gue yang coba dijelaskan oleh Adi kenapa sayap, karena sekarang ya Cancelo bisa nge-cross, si Walker bisa nge-cross dan diselesaikan oleh si Haaland gitu. Udah ada Haaland. Udah ada. Kalau dulu kalau musim lalu yang heading Bernardo Silva gitu kan. Fodennya juga yang heading, tapi ada aja sih yang heading. Itu maksud gua nggak ideal kan sebenarnya. Nah, itu yang menurut gua yang coba di-highlight sama Aldi gitu. Umpan-umpan silang itu. Nunes juga sama kan technically. Bisa dimanjakan oleh TAA. TAA kan umpan silangnya kan luar biasa gitu. Dia bisa dari corner, dia bisa dari flank gitu. Cuman menurut gue yang lebih penting lagi itu adalah seperti apa Pep bisa meredam taktiknya Klopp. Nah, kalau kita lihat selama ini, Klopp ini kan kryptonite-nya Pep Guardiola, gitu. Dia menciptakan sebuah skema bermain yang merupakan antitesis dari Guardiola. Jadi dia di-press terus nih, bro, dari awal, counter pressing kan namanya. Nah, itu yang selalu nih, selama ini selalu saling melepaskan counter hit. Ketika taktiknya Pep terekspos oleh Klopp, pertandingan berikutnya Pep mengeluarkan lagi counternya untuk untuk Klopp. Selalu gitu terus, bro. Makanya ketika yang dilihatin di sini adalah dengan materi pemain yang berbeda dengan kayak sekarang, itu kayak gimana gitu. Kira-kira permainan caturnya ini yang semua orang lagi nunggu gitu. Tapi kalau fullback udah mohon maaf bukan catur ya. taktik maksudnya. Taktik. Jadi coba di-highlight sama Hanif adalah satu tim sekarang lebih lengkap, satu tim dengan tim yang berbeda kayak begitu loh. Itu yang coba sekarang kondisinya City lebih lengkap.
dengan Haaland ini melengkapi yang City sebenarnya udah jauh lebih lengkap ya. City nggak bingungan cara bikin gol, walaupun di pertandingan cup seperti Liga Champion kadang-kadang somehow ada 1-2 chance yang itu harus di-kill gitu loh. Itu yang kehilangan dari City musim lalu. Tahun ini gue nggak melihat City kerepotan di bidang itu. Cuma jadi tapi menurut lu ini Liverpool berarti sekarang agak sedikit kerepotan, lebih susah. Kehilangan Mane, Firmino juga, Nunes juga belum terlalu klop gitu, berarti agak lebih susah dari City. Itu menjadi tantangan bagi Klopp. Kita lihat susah apa enggaknya ya Klopp yang tahu gitu. Cuman ini nggak akan mudah gitu loh. Idealnya kan Mane, Salah, Firmino. Idealnya begitu. Ini tim udah proven gitu, udah terbukti bagus gitu. Ini bakal sulit untuk formasi baru. Siapa? Kita nggak tahu apakah Firmino Jota sama Salah atau Nunes Diaz sama Salah. Kita nggak tahu pakai formasi apa di Klopp musim depan. Yang jelas ini bakal menjadi komposisi baru dan kita bakal lihat apakah ini works out apa enggak gitu. Sementara kalau City ya udah jelas formasinya Grealish, Mahrez, ya Haaland sebagai pelengkap dari semua itu. Oke, jadi kira-kira menurut Bang Aldi siapa nih yang mengangkat Piala Community Shield nanti City lawan Liverpool? Kaptennya City, kalau nggak kaptennya Liverpool. Karena satu nggak aja, piala, satu. yang nggak Dua-dua piala. aja. Gue Liverpool sih. Liverpool. Liverpool. Wah ini. Ya dua-dua tim terakhir masuk Community Shield sama-sama kalah sih. Benar. Iya, dua-dua kalah. Kalau Kanesa? Ya, gue sih Liverpool aja kan, bos-bos kita Liverpool. Ini memberi beban ya, memberi beban loh itu. Statementnya memberi beban. Kalau bos-bosnya Liverpool kan. Lu juga dong, lu juga kan. Gua ngikut Liverpool sampai penalti, juara bersama Liverpool. Nggak pakai juara bersama sekarang. Oh, nggak ada. Nggak, penalti itu waktu itu sempat ya, pernah ya? Sempat Charity Shield namanya waktu itu. Nggak, gue pengen mengambil waktu ini untuk meng-highlight ya. Ini banyak yang orang yang mungkin nggak sadar ya. I think this is one of the transfer window paling wangi yang City pernah jalani menurut gue. Saat ini. Dapat gitu. Haaland. Bukan cuman itu. Lo kalau lihat ya, dia itu udah penjualannya musim ini itu 174 juta pound sterling dari jual pemain gitu. Berarti Tapi dia mendapatkan Haaland dengan harga yang rasional. Udah murah banget malah. Murah banget untuk kualitas dengan usia segitu, kualitas pemain level itu. Menurut gue ini adalah salah satu yang paling wangi yang pernah gue jalani ya sebagai fansnya City gitu, ngeliat wah ini transfer musim ini tuh wangi banget, dan dia masih bisa dengan penjualan yang dia lakukan, dia bisa datengin Calvin Phillips sama Erling Haaland, dua pemain yang ditransfer mungkin bukan di window kayak sekarang tuh nggak bisa dibeli dengan harga segitu. Gitu. Ini wangi banget, Pep. Nggak ada yang ngeh loh. 174 juta dari menjual pemain kayak Sterling, Gabjes, sampai pemain-pemain mudanya kayak Aro Muric. Itu tuh bisa dijual dengan harga yang bagus gitu. Jadi gue ngelihat kayak positioningnya City sekarang itu udah sehat banget, gitu. Oh iya. Tapi gue melihat kayaknya ada beberapa pemain yang harusnya mahal jadi murah, ada pengaruh Covid gak sih? Covid tuh sebenarnya dari dulu ya kan, Messi jadi potong gaji setengah, tiba-tiba pinter-pinter agent aja itu sih, pinter-pinter agennya. Iya. Tapi misalkan kalau lu dibilang ini paling oke lah, gold paling transfer oke dari City, udah dapat Haaland. Cucurella masih penting nggak? Nah, ini yang gue pengen highlight nih ya, pentingnya bedanya sekarang City sama Man United. Gitu. Beda banget sih. Beda banget pendekatannya. Jadi tuh dia sekarang jadi nggak maksain. Dia nggak maksain buat dapetin pemain terus dengan harga inflasi, nggak penting buat mereka lagi. Gitu. Mereka maksudnya lebih buat ngegertak orang. Enggak, gini Pep. Mungkin 7 tahun yang lalu City bakal dalam posisi yang tertekan untuk mengeluarkan transfer besar dan gaji besar just for the sake of pemainnya datang. Sekarang City nggak kayak gitu lagi. Gitu. Kalau lo lihat tahun lalu dia mencoba mendatangkan Harry Kane. Dia ingin membayar dengan harga yang sewajarnya. Klubnya nggak mau jual, City nggak paksa. Next year dia dapat Haaland. Iya, lebih gitu. oke lah. Lebih make sense. Jadi tuh strategi transfernya itu benar-benar sudah tertata rapi sehingga menjadi sebuah klub yang di-run dengan baik dan benar. Sekarang kalau misalnya Cucurella nggak datang, dia nggak maksain. Next year pasti lebih gede. Ciki back kirisan dapat back kiri lebih bagus. Iya. Gitu. Dan pemain akademinya kan ada yang lumayan bagus. Gue lupa namanya siapa. Yang kira-kira secara potensi bisa menggantikan. Dan ada banyak pemain Pep yang bisa ngegantiin posisi back kiri.
Di City. Cucurella doang kali ya, maksudnya buat di City mah banyak kali ya akademi-akademinya. Ya nggak, maksudnya nggak harus dipaksain karena tiba-tiba Brighton minta 50 juta pound sterling just for the sake of City yang ini. Mungkin tahun depan nih dapatnya lebih murah. Tapi oke juga. Iya oke juga. Mungkin Cucurella datang tahun depan tapi harganya jauh lebih make sense gitu loh, Pip. Ya sekarang kondisinya kayak begini. Dengan City tahun ini tuh sama kayak Barcelona tahun 2015 zaman-zaman era kejayaannya Pep Guardiola lah. Siapa yang nggak mau main di Barcelona waktu itu? Benar juga. Ya kan? Sekarang kondisi mungkin buat gue di dunia ya, tim paling sehat saat ini buat gue mungkin Manchester City sama Liverpool. Sehat banget dari segi keuangan. Apalagi tadi Hanif bilang, dari neraca keuangan yang mereka surplus. Kondisi lagi kayak begini, tim semua setajir-tajirnya tim minus. City surplus itu udah aneh. Di Eropa ada tim sepak bola kondisi kayak begini, surplus, catatannya hijau, itu udah aneh. City salah satunya. Jadi ditambah lagi siapa juga yang nggak mau main di City gitu. Kondisinya saat ini gitu. Idealnya bukan berarti semua pemain harus main di City. Tapi Marc Cucurella itu pemain yang sangat penting kalau bisa didatangkan ke City. Karena Cancelo nggak bisa juga kanan kiri juga gitu. Kita nggak bisa lihat Walker bisa sehat terus juga gitu. Dan sekarang tadinya kan enak banget tuh Zinchenko sama Cancelo main gonta-ganti enak banget. Butuh backup gitu. Gua belum melihat sih ini siapa sih backupnya si Cancelo gitu di kiri gitu. Karena Cancelo pun lebih oke di kanan karena kan dia right footed kan. Dan saat dia di kanan dia sebagai supplier bola bagus banget. Di kiri dia jatuhnya jadi shooter. Dia bikin gol di kiri. That's why musim ini dia pakai nomor 7 karena dia nomor 7. Yoi gitu loh. Dia emang targetnya kalau ditaruh di kiri emang buat killing the game gitu, cetak gol. Backupnya siapa Cancelo gitu? Mungkin Hanif bisa menjelaskan lebih baik karena gue belum menemukan gitu pengganti Zinchenko siapa di mungkin di City. Bang Hanif mau jelasin, cuman waktunya udah mau habis nih kita. Bener, ya. Atau mungkin bisa balikin lagi Bakari Saknya apa ya? Nggak ada. Tapi gini deh, kalau misalkan Liga Inggris tuh lu ngelihatnya Liverpool City mungkin 50-50 dia. Liverpool City yang juara tuh antara dia berdua. Kalau City di Liga Champion lah, masa udah Haaland, udah lengkap Basel yang lengkap di City Liga Champion. Yakin gue City juara. Iya. Lu dari tadi masih agak dilema nih kalau City lawan Liverpool. Oh iya, kan beda momen. Kalau datangnya Haaland ini emang dia kasarnya ya, bukan berarti ini fully agreed. Cuman mungkin di Liga Pep nggak begitu ngoyo karena fokusnya di Liga Champions. Buat apa mendatangkan Haaland? Karena di Liga Inggris City nggak butuh apa-apa lagi. Berarti IPL dilepas buat Liverpool aja gitu. Gua nggak bilang lepas karena di Liga sendiri Liverpool City tanpa Haaland itu udah the best, udah bagus banget. Mereka nggak kebingungan cara buat cetak gol. Tapi di Liga Champion, di Cup, itu kan ada 1-2 momen yang lu harus cetak gol. Ada chance-chance di menit-menit terakhir, kayak lawan Madrid deh. Gitu kan, dari menang segitu 2-0, ada kondisi, lu nggak bisa killing the game, akhirnya disamakan, akhirnya tambahan waktu, akhirnya kalah. Itu yang coba di-highlight sama Pep di musim ini, dan coba dibenahi, dan buat gue, datangkannya Haaland musim ini, jadi harusnya kekuatan utama buat City musim depan di Liga Champion. Di Liga Champion berarti City bisa jadi juga Liga Inggris, bisa jadi juga Liga Champion. Kalau Arsenal juara apa ya Arsenal kira-kira? Piala Ciki lah. Piala Ciki, jangan dong. Ya. Piala Ciki mah dapat lah, masa nggak dapat, kesian lah. Bonus lah. Harapannya fans Arsenal kan pengen masuk Liga Champions nih seenggaknya gitu kan. Wajar dong. Iya, tapi kan realitanya kan berat, persaingannya kan berat. Jadi kita kasih harapan di Piala Ciki. Bus lah tolong. Piala Ciki lah. Iya. Udah deh Arsenal dapat apa banget. Mudah-mudahan seru lah ini. Gua matiin nih rekornya nih. Iya udah. Oke, tapi ini hanya sekedar prediksi aja berarti. Hasilnya gimana kita lihat besok sambil nonton komentator reaction jam 10:30 malam. Jadi pastikan kalian nggak kelewatan karena pasti akan seru banget. Terima kasih banyak Jebret Team yang udah nonton. Kita pamit ya, sampai ketemu lagi besok. Happy weekend. Yeay, mantap. Besok sponsornya oke.